Halo, ya lama lama saya tidak update konten hari ini di YouTube ya. Jadi beberapa hal yang ya nggak tahu lah akhirnya bisa bisa lagi untuk konsisten. Wah, untuk konsisten konsisten apanya? Baiklah, ini mulai lagi untuk bisa update-update ke Anda. Saya ingin cerita ya. Jadi beberapa 3 bulan saya pasarkan pagar dan kanopi online. Itu alhamdulillah saya punya banyak sekali pengalaman menarik ya. Dan alhamdulillah sudah, kalau ibarat ngomset itu lambat laun sudah bisa berkembang ya. Jadi alhamdulillah sudah ada pesanan itu berapa itu. Kira-kira dalam 3 bulan itu ada cash yang masuk itu 90 juta. Itu untuk pemesanan pagar dan balkon. Kanopi tidak ada, kanopi tidak ada. Dan itu saya relatif pemasarannya simple banget ya. Jadi saya bisa dikatakan tidak kerja keras. Kenapa? Karena di dunia online ya, di dunia online. Padahal kalau kita mau benar-benar kerja keras itu di dunia online itu hasilnya gila-gilaan ya. Misalkan bentuknya kerja keras di dunia online tuh apa? Kita posting di grup yang baru 2 grup per hari misalkan, atau nulis satu tulisan sehari untuk konten misalkan, atau misalkan juga bisa kontak 100 orang per hari melalui DM di Facebook misalkan. Kita juga menambah kontak baru sejumlah 20 orang per hari. Jadi memang kalkulasinya itu di kuantitas, kuantitas apa kita memasarkan ya. Jadi sejauh ini yang saya dapat memang dari online, kemudian ketemu online saya dealkan, ternyata ada garapan lain, kakaknya juga minat. Jadi begitu, begitu yang saya apa namanya, saya terima ya sejauh ini. Nah, eh juga ada kabar bagus ya bagi saya pribadi, ini adalah sebuah tantangan. Jadi saya ada dua rezeki bagi saya. Jadi begini, em, paling enak itu memang kalau kita jualan produk ya, jualan produk misalkan produk jadi, atau misalkan Anda punya ayam yang tokcer, atau misalkan punya apa begitu. Pokoknya dia barang itu yang saya seneng. Nah, saya belum dapat itu barang yang bisa diproduksi secara massal ya, walaupun hanya misalkan jualan doang. Itu misalkan barangnya Anda impor dari Cungkok gitu, kemudian sampai pasarkan di sini gitu misalkan ya. Maaf, saya minum berdiri. Itu saya belum dapat barang seperti itu. Nah, pengennya juga bisa sih ya dapat barang yang langsung bisa dijual begitu. Nah, saya ketiban rezeki dua. Satu itu adalah ada yang ngusulkan ke saya, gimana nih kalau kita jalanin apa unit yang ada sekarang ini supaya jadi kargo, bukan kargo ya, pengiriman-pengiriman barang begitu. Wow, masuk ya, masuk ya. Ini masuk. Samen bisa nggak untuk jadi ibaratnya itu penanggung jawabnya. Nanti saya pasarin tuh. Mau mas, ya wis. Akhirnya saya langsung bikinkan kartu nama, bikinkan daftar harga. Kemudian yang belum ini ya apa namanya, tulisan banner gede itu belum itu ya. Sambil nunggu dana lah gitu. Pelan-pelan saja, enggak masalah. Mobilnya ngetem, unitnya ngetem di daerah pasar wisata sana, dan saya akan bergerilya online untuk mengenalkan ke orang-orang tentang entitas baru yang saya namain dengan eh, apa namanya, ini Semeru Express. Semeru Express ya. Kemudian juga ada lagi, saya tawaran juga. Jadi ada eh, teman begitu ya, itu jualan ban, dan sejauh ini memang lancar. Saya lihat memang omsetnya juga bagus ya di ban ya, di dunia ban, ban sepeda motor ya. Dia ambil dari pabriknya langsung, kemudian dipasarin begitu, bolong bro. Nggak apa-apa ya, maaf maaf. Jadi akhirnya, wah, saya ngelihat kesempatan emas itu. Kenapa saya melihat kesempatan emas? Karena sekarang kayaknya dianya sendiri sih nggak jalan, dan sekarang jadi pegawai ya di daerah eh, Tropodo Industri sana, di Merbek Industri maksud saya. Saya langsung bilang, ini bannya sampean eman kalau nggak dijalanin bro. Gimana kalau saya jalankan? Loh, monggo Pak Puncu. Wah, kelas dunia gini. Nah, dua hal itulah yang kemudian saya melihat sebagai potensi rezeki untuk bisa dikembangin juga ala-ala bengkel CV Kedu. Nanti kita lihat aja hasilnya bagaimana.
Tapi biasa ya untuk kita bisa ngonten tiap hari begitu. Tiap hari apanya, sudah berapa minggu nggak update ya. Baiklah, kita lihat-lihat dulu aja, lihat-lihat dulu aja. Nah, ini garapan di Demak ya, di Demak. Ini mintanya klasikan tapi nggak terlalu klasik teman-teman. Itu kena harga untuk balkonnya itu 1.050 per meter lari. Itu full ya, mulai dari balkon atas kemudian sampai ke bawah pagernya juga. Kemudian juga tangga putarnya itu juga ya. Itu juga kita kerjain ini untuk di daerah Demak ya. Ini apa ini? Nah, yang kalau ini sudah dipasang ini, Bro. Nanti saya bahas detail ya tentang sang satu ini. Ini adalah pemesanan untuk daerah Sawapulo ya. Untuk daerah Sawapulo itu sudah dipasang kira-kira ya 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu nggak salah, 2 minggu yang lalu sudah dipasang. Akhirnya kakak yang punya rumah karena melihat garapan kita, akhirnya juga pesen balkon stainless. Iya. Nah, maaf. Ini adalah mic yang saya pegang ini ya. Ini adalah housingnya, bukan housingnya. Atasnya ini ya. Jadi atasnya itu berkarat, Bro. Gila, berkarat ya. Gak masuk, berkarat. Dan ini saya cari cara ini gimana ini, karena memang mungkin ini kena kepiuran ya, kepiuran apa namanya itu dari mulut saya ini, ludah itu ya. Jadi akhirnya saya cari cara gini gimana ya supaya nggak karatan. Saya kasih minyak goreng. Ya iya dong, jangan ya, biasanya itu yang paling tokcer itu minyak jahit yang biasa untuk jahit. Itu anti karat nemen itu ya. Tapi saya nggak habis ya, nggak tahu ngeletakkannya di makanya habis. Akhirnya saya kasih minyak goreng. So ini adalah mic crate, sudah saya juga bahas beberapa kali ya di channel yang lain. Saya ada channel yang lain. Jadi di channel Kelas Dunia ini khusus saya bener-bener seneng ya dengan akhirnya gini. Dulu ketika ngawal-ngawalin YouTube ya, sampai sekarang sih masih awal, subscribernya berapa belum juga bisa dikenal. Jadi ketika berjuang di YouTube ini saya ada dua pilihan. Ini pakai mic dinamik atau mic condenser ya. Akhirnya saya beli yang BM800 tuh. Nah, yang murah-murah. Ternyata mic condenser tuh memang dia sensitif banget ya. Jadi suara dari luar pun itu ketangkep gitu loh. Nah, akhirnya saya berpaling ke mic dinamik ya. Mic dinamik seperti ini. Dan ini adalah mic dinamik yang murah-murah saja, 200.000 susuk saya beli di Shopee ya. Kualitasnya Anda bisa dengar sendiri seperti ini. Jadi ini adalah Kretz Beta 58. Ini tembakan dari Shure SM58 kalau nggak salah. Kalau salah berarti benerin ya. Jadi Shure harganya 2.700.000 segituan ya, yang ori. Saya nggak bisa bayangin itu suara orinya gimana. Ini mic 200 ribuan aja suaranya bagi saya untuk kegiatan dubbing, kegiatan ceramah seperti ini sudah enjoy ya. Dan ini ada hal yang lain. Biasanya kalau saya pegang mic itu seperti ini, pegang mic kayak gimana gitu ya. Nah, kemudian saya lihat itu stand up comedian yang ada di USA itu pegangnya begini ya. Kayaknya enak begini ya. Karena memang supaya nggak nutup nggak nutup mulut begitu, agak kelihatan. So, ini adalah mic yang memang benar-benar saya suka ya. Dan memang pernah itu teman saya kan juga ngadakan podcast beberapa kali, ngadakan podcast. Dan podcastnya itu di outdoor. Saya bilang sebagai podcast embongan ya. Jadi podcast embongan. Tapi ya mic-nya itu saya pakai mic yang murah-murah begini ya. Dan memang hasilnya tidak bisa dibandingin dengan mic dinamik yang tercolok ke mixer. Jadi suaranya itu nggak masuk ya, nggak masuk banget ya. Dan inginnya ada Zoom H4n gitu atau Zoom H5 gitu sehingga bisa dicolokin ke mic dinamik sehingga suaranya bisa jadi lebih oke ya. Karena setelah kenal dengan dunia ibaratnya broadcast dunia YouTube seperti ini, ternyata audio itu lebih penting dari videonya. Baik, else. Nah, ini adalah panen mangga ya. Jadi di depan
kediaman kami di Semolowaru ini ada musola yang di situ ada mangga yang terik ya, dan ini sedang dipanen untuk dibagikan ke tetangga-tetangga sekitar. Ini mangga yang lama banget ya, jadi umurannya lebih tua dari musola itu sendiri. Dan buahnya lebat ya, lebat. Seneng banget ini. Ini sayangnya golek ya, mangga golek. Jadi kalau saya senengnya sih mangga gadung ya, tapi ini adalah mangga golek. Ya setahun bisa 3 kali buah gitu. Sekarang kalau Anda lihat di sono itu, wah buahnya juga sudah ada beberapa yang dimakan bukan hanya codot, tapi ini luwak kayaknya ya, entah luwak atau tupai. Karena yang saya lihat kalau kalau codot itu makan kan kebalik, dia dia bekas makanannya itu kecil-kecil begitu ya. Tapi kalau luwak itu dikerowai. Kayaknya ini luwak atau tupai atau apa. Ya, kira-kira begitu. What else? Oh, masalah mic lagi ya. Ini sudah saya benerin, saya kasih, saya oles-oles ya. Dan saya memang senang tuh dengan gaya-gaya Shure. Kayaknya jatuh cinta saya dengan Shure SM58. Kalaupun ada rezeki ya semoga saja bisa beli ya. Yang saingannya kalau apa Mas Bro? Ya Sennheiser Mas Bro, Sennheiser. Ya namanya juga YouTuber pemula, atau kita bisa apa ya, ibarat kata itu lagi ngawali channel begini, kita gunakan yang sebisanya saja. Itu sudah lebih dari cukup. Baiklah, ini adalah poles ya, poles stainless. Jadi kalau untuk stainless ada poles tersendiri, ada tukang polesnya tersendiri. Ini adalah pesanan ke luar Jawa. Pentung ya, biasanya untuk jalan ini kita hanya dapat ongkos jasanya saja, tidak masalah. Sejauh ini juga ya alhamdulillah, yang penting bisa jalan lah bro. Masalah corona ini kan pokoknya bisa jalan aja, alhamdulillah, syukur-syukur alhamdulillah. Jadi tukang polesnya ini yang ada yang tua ini. Nah ini tukang poles paling matang sewaru ya, Pak Wahono. Lek moles kok istimewa, lek moles ya Pak Wahono, mbah ya, sudah mbah-mbah ya. Jadi memang sudah sangat profesional. Lebih dari 10.000 jam terbang. Kalau orang dikatakan profesional itu kan sudah lebih dari 10.000 ya, berarti sudah lebih dari 5 tahun. Mungkin sejak muda sudah moles, dan hasil polesannya juga kelas dunia. Menurut saya kelas dunia. It's really really apa ya, bagi saya sangat berterima kasih sudah dibantu sama Mbah Wahono untuk project-project. What else? Nah ini petungnya untuk jalan-jalan di luar Jawa, nggak tahu ini di Balikpapan kalau nggak salah. Ini pesanan ke Balikpapan. Apa lagi ya? Pak Wahono lagi. Ya ini pengiriman kanopi ya, di dekek, ditarik nang pinggir teman-teman ya. Ya alhamdulillah, pokoknya lancar saja. Kalau kanopi ini bukan apa ya, kayaknya kita juga ongkos kerja doang gitu, nggak sama materialnya. Oke, ya ini diri saya sendiri. Ini lagi, ya saya lagi ngerjain buku dan sudah selesai, e-book sederhana sekali, tulisan-tulisan remeh-temeh ya. Anda bisa download di deskripsi, silakan download. Nah sebenarnya untuk e-book itu saya sebenarnya juga bingung ya. Bingungnya begini. Jadi saya di Playbook Store apa? Iya benar. Google Playbook itu ada yang formatnya flowable, ada yang non flowable. Yang formatnya flowable itu kan bisa menyesuaikan dengan HP masing-masing. Masalahnya untuk yang flowable itu ada fix, yang flowable ya, itu kalau bisa dihindari gambar. Kalaupun kita ada gambar di situ, ada formatnya tersendiri. Nah, karena buku e-book itu yang pertama yang saya bagian gratis ini isinya juga ada gambar-gambarnya, nggak masuk kalau dilihat sebagai flowable ya. Padahal kalau flowable itu kan bisa menyesuaikan device masing-masing, dan hasilnya bagus bro. Dan memang flowable itu memang sebisanya ataupun seyogianya itu digunakan hanya untuk tulisan saja, tidak ada gambar atau apa begitu, nggak ada gambar lah ibarat kata ya. Nah akhirnya daripada saya pusing-pusing, saya format ke fix ya, fixed ya, fixed itu supaya gambarnya bisa terbaca, terlihat ya. Dan sekarang lagi nyiapin juga untuk ebook yang kedua. Kayaknya tulisan-tulisan doang ya, tulisan-tulisan remeh-temeh saya nggak, juga masih ada sekitar 30
30 halaman kalau nggak salah ya. Ya kalau bisa ada 150 atau 200 halaman gitu ya. Nanti juga saya akan bagikan gratis, dan saya usahakan untuk bisa flowable sehingga bisa menyesuaikan device Anda masing-masing. Oke, itu sedang ngerjain di depan gudang 88. What else? Wah, ini CP ini. Enggak ya? Enggak. Oke, nah ini adalah yang sedang saya juga kembangin, saya cerita di awal tadi, yaitu tentang kargoan, tentang ekspresan ya. Dan ya pakai trik lama, ketemu dengan orang, kartu namanya juga saya sudah siapin, namanya juga, nomornya juga dipegang orangnya. Jadi saya hanya memasarkan saja untuk hal yang satu ini, sehingga ini akan saya pakai trik ke ya kebiah uyah ya, ibarat kata ya, ketemu dengan, kalau untuk mengembangkan yang pertama itu harus ada orderan terlebih dahulu. Itu yang paling penting ya, supaya apa? Supaya bisa jalan. Kalau nggak ada orderan ini mampus. Baiklah, saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan channel Kelas Dunia tentu saja. Dan semoga saja berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih. Syukron. Kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.